Oke, halo semuanya, selamat hari Minggu, buat kamu para pejuang tugas atau pejuang masa depan yang akhirnya bisa nafas lega di weekend ini. Setelah kemarin kamu mungkin harus lembur ngerjain tugas sekolah, praktikum, kampus, atau bahkan pusing nyari jalan keluar dari masalah-masalahmu. Ya nggak ketemu-ketemu itu solusinya. Ya sekarang saatnya kamu berhenti sejenak untuk dengerin aku, Zainal Aski. Oke, di video ini aku bakal nemenin kamu sambil berbagi cerita sedikit tentang pengalaman unik yang aku dapat di keseharianku atau saat aku belajar atau iseng-iseng belajar hal baru ya. Yang siapa tahu bisa bermanfaat, minimal bisa jadi teman ngobrol harimu sekarang lah ya. Jadi jujur aja ya, sebagai sesama mahasiswa yang tiap hari bergulat sama tugas dan ekspektasi, aku ngerasa overthinking itu kayak sarapan wajib. Tapi ya lama-lama capek juga. Kalau otak kita itu lari maraton padahal badan kita lagi rebahan di kamar. Oke, berdasarkan pengalaman pribadiku, ada mungkin 3 hal yang ngebantu aku buat lebih tenang menghadapi tantangan-tantangan di kehidupanku ini. Yang pertama ada yang namanya, mana sih yang perlu kita kasih panggung di setiap jalan kehidupan kita. Ya, mulai pertama ini, aku mulai belajar buat nentuin prioritas utama di diriku sendiri. Sadar nggak? Energi itu sekarang ada kuotanya, teman-teman. Kalau semua hal kamu ambil, semua hal kamu pikirin, semua ajakan kamu iyain, ya jebol juga diri kita. Nah, dari, hal yang pertama ini, yaitu mana sih yang harus kita kasih panggung. Nah, sekarang itu aku lebih berani buat bilang enggak ke hal-hal yang memang nggak penting buat diriku. Nah, ketika kita pas udah berani bilang enggak dan nentuin prioritas, maka akan muncullah satu pertanyaan aneh atau perasaan aneh. Takut gagal lah, takut diejek lah, atau yang sekarang kita sebut sebagai seseorang atau remaja yang FOMO. Ya, orang-orang yang FOMO ini itu dia takut ketinggalan, dia takut tidak mengikuti perkembangan zaman ini. Ya, hal itu akan muncul di perasaan-perasaan kita sendiri ketika kita sudah nentuin prioritas mana yang seharusnya kita kerjain dan bilang enggak ke hal-hal yang memang enggak kita prioritaskan. Teman-teman pasti ada yang ngerasa nggak enak ngelihat story teman-teman lagi nongkrong, story teman-teman lagi ngerjain project ini itu, atau mendapatkan suatu hal juara atau apa. Sementara kita itu memilih untuk fokus di kamar atau ngerjain tugas yang emang jadi prioritas kita. Nah, perasaan-perasaan nggak enak pas lihat teman-teman seperti itu akan muncul di dalam diri kita sendiri. Tapi percaya deh, itu semua, perasaan-perasaan itu semua, itu akan berisik di awal aja teman-teman. Nggak bakal bertahan sampai lama, nggak akan bertahan sampai lama perasaan-perasaan tersebut. Jadi, ketika kita sudah menentukan prioritas kita, lama-lama bakal sadar kalau kualitas hidup itu bukan tentang seberapa banyak hal yang kamu kerjain dalam satu hari itu, tapi seberapa isi sih hal yang kamu kerjakan itu. Ya, seperti itu teman-teman. Dan yang paling ngerasa efeknya dari pengalamanku, itu ya tidur itu menjadi nyenyak, jam itu menjadi teratur, dan kita menjadi leluasa untuk, berjalan di kaki kita sendiri. Nggak nurutin ekspektasi orang, karena kita sudah nentuin prioritas diri kita sendiri, bukan prioritas omongan teman kita, omongan dari luar kita, atau omongan-omongan eksternal, bukan, karena kita sudah, mengutamakan prioritas dari dalam internal kita sendiri. Kita itu nggak akan bakal lagi ada momen jam 2 malam masih melotot cuma gara-gara mikirin omongan orang lain atau tugas yang sebenarnya nggak penting amat, tapi kamu ambil. Nah, nggak ada lagi tuh hal yang seperti itu ketika kita sudah memprioritaskan apa yang harus kita kerjakan dalam tahun ini, dalam bulan ini, 3 bulan ini. Ya oke, seperti itu. Jadi ketika kita sudah, menentukan itu semua, ya kamu jadi punya ruang buat nafas yang lega. Kamu punya ruang untuk berekspresi seenak-enak mungkin, sebebas-bebas mungkin, karena tidak ada ekspektasi orang lain yang kita taruh di pikiran kita. Kita bisa benar-benar menikmatin proses ini
menjadi mahasiswa tanpa harus merasa kekurangan, tanpa harus merasa kurang terus-menerus. Karena kita sudah memprioritaskan diri kita, bukan prioritas teman kita. Oke, untuk pengalamanku ini, mungkin ada satu kata yang memang sangat berharga untuk kita menjalani kehidupan ini, yakni apa? Fokus. Fokus itu memang sulit, memang mahal harganya, tapi imbalannya adalah ketenangan yang nggak bisa kita beli dengan apapun, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada yang namanya berhenti jadi Tuhan buat nasib kita sendiri. Oke, poin yang kedua ini jujur saja, ini poin yang paling, susah buat aku juga, teman-teman. Yang pengennya itu semuanya serba teratur, semuanya serba terkendali, tanpa ada celah sedikit pun, ya itu kan yang kita inginkan. Mungkin kita sering stres itu karena pengen hasil yang sempurna atau pengen semua orang itu suka sama kita. Tapi realitasnya, hidup itu punya jalannya sendiri, teman. Ya, aku mulai belajar kalau aku cuma punya kontrol atas diriku sendiri, atas usahaku sendiri, sikapku sendiri. Bukan atas hasil akhir atau omongan orang lain, bukan ekspektasi orang lain. Hal yang dia ucapkan itu bukan kendali kita. Maka dari itu, ya berhentilah jadi Tuhan yang mengatur nasib kita sendiri. Bukan hak kita untuk mengatur semua itu, teman-teman. Nah, ini di poin yang kedua ini, itu kita belajar dari pikiran kita sendiri. Jadi gini, teman-teman, melepaskan hal yang di luar kendali itu bukan berarti kita menyerah. Tapi itu cuma cara biar kita tetap waras dan nggak gila karena hal-hal yang memang nggak bisa kita ubah. Nah, tapi masalahnya kita sering terjebak dalam pikiran kalau nggak terkontrol itu sama dengan nggak peduli. Padahal beda banget. Ya jujur aja, dulu aku sering ngerasa begadang itu cuma buat nyiapin presentasi sampai detail serinci-rinci mungkin. Bukan karena pengen dapet ilmu, tapi karena takut ada orang di kelas kita, teman kita, yang bakal mikir kalau aku itu nggak siap, kalau aku itu nggak mempersiapkan hal atau poin yang aku presentasikan itu. Ya capek banget kan, kalau kita cuma hidup buat memuaskan ekspektasi orang lain. Karena dia ingin kita itu perfect, pengen kita itu jadi baik, jadi 100% nggak ada salahnya. Nah, hal semacam itu kan nggak bisa kita kontrol, teman-teman. Ketika kita sudah berpikiran seperti itu, ya capek, capek. Kita begadang sampai jam 2 untuk nyiapin ekspektasi orang lain, bukan untuk nyiapin diri kita mendapatkan ilmu. Nah, di sinilah mindset kita itu diubah. Ya karena aku terlalu memikirkan orang yang nggak bisa aku kontrol di sana. Padahal yang harus kita atau yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Di jam 2 pagi aku belajar ya karena aku ingin mendapatkan ilmu. Bukan karena besok ketika aku presentasi, aku ada cacatnya, ada kesalahannya, lalu temanku eh, nyinyir dan lain sebagainya. Itu bukan hak kita, itu bukan hal yang kita kendalikan. Nah, sekarang ini aku coba ganti polanya, teman-teman. Jadi pas aku udah maksimal usaha, semisal ya aku udah nyiapin presentasi mungkin sampai jam 12 sampai jam 1, bener-bener udah matang lah ya, udah matang dan aku juga sudah siap untuk memaparkannya. Ya sudah, sudah. Jangan kok kita berpikir seperti yang tadi. Kalau temanku nyinyir gini 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 gimana? Ah, itu buang semuanya. Kenapa kok kamu memikirkan hal yang gak kamu bisa kendalikan? Oke, dan yang terpenting ketika kita sudah berusaha belajar lah, misal lalu hal yang harus kita penuhi, hal yang harus kita kendalikan lagi itu adalah menjaga sikap, tetap sopan, tetap tenang. Ya sudah, kalau itu sudah terpenuhi, ternyata realitasnya dosennya lagi bad mood atau teman yang tetap nyinyir itu adalah urusan mereka, teman-teman. Urusan mereka, bukan urusanku lagi. Nah, setelah kita berpikir seperti ini, mungkin ada kebebasan yang luar biasa. Pas kita itu akhirnya berani bilang, tugasku udah selesai, sisanya
biar semestalah yang bekerja. Sisanya biar Tuhanlah yang mengaturnya. Nah, kata seperti ini itu mungkin jarang kita ucapkan pada diri kita sendiri. Kita terlalu merangkai kata-kata yang menjadikan kita overthinking, menjadikan kita chill, menjadikan kita rendah di hadapan sesama makhluk. Ya, itu bukan berarti kita menjadi pemalas, teman-teman. Karena kita sudah bilang tugasku udah selesai, sisanya biar semesta yang bekerja. Itu bukan malas, tapi kita itu jadi lebih cerdas, menaruh energi kita di mana yang seharusnya kita taruh. Mungkin yang poin kedua ini itu memberikan pelajaran untuk kita bahwa belajar buat let's go, belajar buat selesai itu memang nggak bisa sekali jadi, teman-teman. Tapi tiap kali kamu berhasil nahan diri buat nggak stres soal hal yang nggak bisa kamu ubah, kamu baru saja menaruh satu langkah buat kesehatan mentalmu sendiri. Nah, ini adalah pelajaran yang kedua yang aku ambil dari pengalaman-pengalamanku. Oke, sesama mahasiswa ya ini ya. Oke, selanjutnya poin yang ketiga adalah maafin si belum sempurna ini. Oke. Terakhir dan ini yang paling dalam, belajar berdamai sama diri sendiri. Ya, kadang kita itu jadi kritikus paling jahat buat diri kita sendiri kalau ada masalah, kalau ada kegagalan dalam kehidupan kita. Padahal di umur 20-an ini, itu wajar banget kalau kita itu buat salah. Ya namanya juga lagi proses belajar kan. Aku mulai belajar maafin diriku yang mungkin pernah gagal atau ambil keputusan yang salah. Ambil keputusan yang salah. Menghargai diri sendiri itu jauh lebih penting, teman-teman, daripada terus-terusan ngehakimi masa lalu yang udah kelewat. Karena kalau dipikir-pikir, buat apa sih kita itu baik banget sama orang lain, tapi sama diri kita sendiri itu malah jahatnya luar biasa. Kita sering banget kok ngasih semangat ke teman kita yang lagi jatuh, bilang ke mereka nggak apa-apa, namanya juga proses, namanya juga manusia, namanya juga umur 20-an. Tapi pas ke diri kita sendiri, ya kita gagal untuk merangkai kata-kata tersebut, untuk menenangkan diri kita, itu nggak bisa. Kenapa? Rasanya nggak adil kan? Ya, berdamai sama diri sendiri itu berarti sadar kalau kita itu manusia, bukan robot yang diprogram buat selalu benar. Kegagalan atau keputusan yang salah di masa lalu itu bukan noda, itu bukan noda, tapi itu adalah guru yang paling jujur buat diri kita sendiri. Tanpa salah yang kita lakukan di masa lalu, kita gak akan bakal tahu mana jalan yang benar, mana yang harusnya kita lakukan. Nah, dari sini aku belajar buat nepuk pundakku sendiri dan bilang, "Oke, terima kasih sudah bertahan sampai di hari ini meskipun kemarin sempat berantakan. Mungkin di kedepannya bisa menjadi evaluasi." Kata-kata seperti itu, teman-teman, yang seharusnya kita butuhkan untuk mengontrol diri kita, supaya kita tidak putus asa, supaya kita tidak ya burn out lah, supaya kita tidak selalu sedih, supaya kita tidak selalu merasa kalau kita itu orang yang paling gagal di dunia ini. Nah, pas kita berhenti jadi hakim buat diri kita sendiri, teman-teman, dunia itu mungkin rasanya lebih ringan, lebih kita enjoy menghadapinya. Kita nggak lagi bawa beban penyesalan kemana-mana. Kita punya tenaga buat fokus ke hari ini, bukan malah sibuk gali-gali lubang di masa lalu. Ingat, kesempatan buat memperbaiki diri itu selalu ada selama kita itu masih tarik nafas. Jadi nggak apa buat kita itu sejenak berhenti, nggak perlulah kita itu menghukum diri kita sendiri di jeda-jeda pekerjaan kita, ya. Mungkin ya lebih tepatnya sayangi dirimu sendiri, sayangi diri kita sendiri, karena pada akhirnya orang yang bakal selalu ada buat kamu sampai akhir, yaitu cuma dirimu sendiri. Ya di sini pelan-pelan aja, kita yang namanya lagi proses, nggak akan harus langsung sempurna dalam hari ini juga, teman-teman. Oke, mungkin itu yang, dapat aku sampaikan, aku ceritakan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.